Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan membahas tentang tuples. Oke, tuples itu adalah koleksi data juga sama dengan list, tetapi sifatnya itu adalah order dan unchangeable. Berarti dia sifatnya order, kita bisa mengaksesnya dengan nomor indeksnya, tapi tidak bisa diubah sama sekali itemnya gitu, tidak bisa diubah, tidak bisa ditambahkan juga gitu. Oke, nah kita lanjut aja langsung ke code-nya. Nah, tuples itu dia memakai kurung, tanda kurung ini ya, dan ini adalah itemnya, hampir mirip-mirip dengan list tapi dia pakai kurung ini. Kalau list itu kan pakai kurung siku ya, kalau ini dia tuple itu dia pakai kurung aja. Oke, kalau kita ini ya hampir sama seperti ini. Oke, kita juga bisa mengakses karena dia sifatnya order, kita juga bisa mengakses dengan nomor indeksnya. Berarti kalau sini 1, yang dia akan mencetak variabel value B ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah juga bisa diakses dengan negatif index. Berarti kalau minus 1 di sini berarti item pertama dari belakang, yaitu C. Seperti ini, hampir mirip dengan list. Nah, range-nya juga sama, kita juga bisa mengakses item dengan range-nya juga. Nah, kalau dari sini berarti dari indeks pertama sampai indeks sebelum indeks keempat, berarti indeks ketiga. Jadi 1 sampai indeks sebelum 4 ya. Jadi kalau di sini adalah B, C, dan D. Bisa juga range dengan negatif index, hampir sama dengan list. Sekali lagi, dari indeks dari item 3 dari belakang sampai sebelum item paling belakang ya kan? Jadi cuma C dan D doang. Nah, di sini change value of item. Oke, kalau di list kita bisa mengganti sebuah item. Misalnya seperti ini, X dengan indeks ke 0 kita ganti sebagai apple. Tetapi kalau tuple ini dia bersifat unchangeable, berarti tidak bisa diganti ya. Berarti kalau seperti ini akan error. Nah ya guys, tuple object doesn't support item assignment. Oke, jadi dia tidak tuple itu nggak bisa itemnya diganti-ganti. Jadi ya sekali kita bikin gini ya udah seperti itu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa diganti juga itemnya. Oke, nah cara ngeloopnya hampir sama seperti list, seperti ini, for item in X. Jadi dia akan melooping setiap item yang ada di dalam tuple ini, tuple X ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa mengecek apakah ada sebuah value C di dalam tuples ini ya kan? Sama seperti list sekali lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ubah ke Z, ini dia akan ngeprint no, ngeprint yang ada di bawah else. Oke, nah kita juga bisa menghitung ada berapa item yang ada di dalam tuples. Caranya seperti ini, len dalam kurung X ya. Karena di sini ada 5, berarti variabel X berisi 5 item. Oke. Nah, bisakah tadi kita mencoba untuk mengganti suatu value itu nggak bisa, error. Sekarang kita bisa nggak memasukkan item baru di belakangnya. Oke, misalnya kita masuk di sini, masuk di indeks ke-5, berarti ini indeks 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4, berarti ke-5 itu di belakang E seharusnya. Kita masukin ini, bisa nggak? Nah, tidak bisa. Seperti ini guys ya, dan dia tidak punya function .append
tuples itu. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa diganti, nggak bisa dikurangi juga. Itu bedanya list sama tuples. Oke. Nah, kita bisa membuat suatu tuples hanya satu item doang. Tetapi kita harus menambahkan koma di belakangnya. Nah, apa bedanya sama ini? Kalau kita tidak menambahkan koma di belakangnya, nah jadi bedanya gini. Kalau kita menambahkan koma di belakangnya, itu akan menjadi tipe data tuple. Tapi kalau kita tidak menambahkan koma di belakangnya, jadi tipe datanya adalah hanya string. Ya, ini bedanya. Kalau kita hanya membuat tuples hanya satu item doang. Oke. Nah, x.count ini fungsinya buat apa? Jadi fungsi x.count ini adalah menghitung ada berapa item yang bervalue string A di dalam tuples ini, ya. Oke. Nah, di sini kita menemukan dua item yang bervalue A, string A. Jadi print A adalah 2 hasilnya. Nah, ini salah ya, indeks. Nah, ini bukan mencari ada berapa banyak value A yang ada di tuples ini, tetapi value string A ini ada di indeks keberapa. Nah, ini value A itu ada di indeks keberapa. Oke, kita print aja di 0, ya. Nah, di sini kan uniknya, di sini kan ada A dan di sini ada A juga, tetapi yang di print adalah 0. Jadi indeks terkecil yang dia temukan itulah yang akan diberikan, ya. Jadi walaupun sini A, nah dia akan mencari indeks terkecilnya, gitu. Oke. Nah, cara join, menggabungkan dua tuples. Cara seperti apa? Sini. Nah, ini ya guys, caranya seperti ini. Nah, kalau tuples sama tuples itu bisa digabungin, tetapi satu tuples ini tidak bisa diubah, ditambah atau dikurangin. Tapi kalau digabung gini bisa, gitu. Jadi, dan delete ini seperti list yang video sebelumnya. Berarti nilai x ini, variabel x ini dia di remove dari sebuah memori, gitu. Jadi kalau kita pakai sintaks del dan x, berarti program tidak akan mengenali variabel x itu di sini. Nah, itu guys, itu bedanya tuples dan tipe koleksi data lainnya. Oke. Nah, oke guys, lebih singkat materi daripada list. Nah, sepertinya sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada koreksi, kalau ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih yang udah nonton dan semoga video yang bermanfaat. Thank you.